Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Milhatunisa. Saya dari kelas PAI 3A NIM 202001006. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Sebelum kita mengetahui apa itu strategi dan metodologi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu PAI. PAI atau Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah untuk membentuk etika, moral, dan pribadi peserta didik. Lalu strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran yaitu berasal dari kata metode, adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mewujudkan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, metodologi itu adalah komponen yang paling penting dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Zakiyah Derajat dalam bukunya mengemukakan prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu diantaranya individualis, kebebasan, lingkungan, globalisasi, pusat-pusat benar, aktivitas, motivasi, pengajaran berupa, serta korelasi dan konsentrasi. Lalu ada juga yang namanya faktor metodologi, yaitu yang pertama anak didik atau peserta didik, yang kedua tujuan, yaitu sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar, yaitu meliputi tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang ketiga adalah situasi, yang keempat adalah fasilitas atau kelengkapan yang menunjang belajar mengajar siswa. Lalu yang terakhir adalah guru sebagai faktor metodologi. Tadi strategi sudah, lalu metodologi pembelajaran, yaitu yang pertama proyek, yang kedua eksperimen atau pembelajaran dengan percobaan, yang ketiga yaitu tugas dan resitasi, pembelajaran di mana guru itu memberi tugas, yang keempat diskusi, dan yang kelima sosiodrama atau mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan sosial, yang keenam demonstrasi atau peragaan, yang ketujuh problem solving atau pemecahan masalah. Jadi peserta didik itu diajari untuk memecahkan masalah. Yang ke-8 karya wisata, seperti yang kita ketahui seperti study tour. Lalu yang ke-9 tanya jawab, yang ke-10 latihan atau training, dan yang ke-11 ceramah, di mana guru menyampaikan dan menjelaskan materi kepada peserta didik. Materi selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum tetap yang diterapkan pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Dengan adanya perbedaan dengan kurikulum sebelumnya itu diharapkan bisa untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia sehingga lebih efektif dan lebih maksimal dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 itu disusun dengan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Selanjutnya adalah strategi dan metodologi dalam pembelajaran kurikulum 2013. Strategi pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu diantaranya yang pertama discovery learning, yang kedua inquiry learning, yaitu pembelajaran di mana anak melakukan eksperimen sendiri, ingin melihat, ingin melakukan, lalu membandingkan apa yang ditemukan dengan punya orang lain. Lalu yang ketiga problem based learning, adanya permasalahan untuk dipecahkan masalahnya oleh peserta didik. Lalu yang keempat project based learning, yaitu menggunakan kegiatan sebagai media. Lalu scientific learning, kegiatan mengamati, mengidentifikasi, merumuskan masalah, menganalisis data, menarik kesimpulan lalu mempresentasikannya. Setelah kurikulum 2013, kita akan membahas mengenai revolusi industri. Revolusi industri itu berasal dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, lalu industri itu berarti usaha pelaksanaan proses produksi. Jadi revolusi industri adalah perubahan dalam proses produksi yang berlangsung dengan cepat. Revolusi industri itu memunculkan dampak pada pendidikan di Indonesia, sehingga muncullah tantangan-tantangan khususnya bagi guru. Dan tantangan itu apa saja? Yang pertama, kurang efektifnya relasi peserta didik dan guru. Yang kedua, dikhawatirkan peran guru PAI akan tergeser oleh teknologi. Yang ketiga, tanpa guru, sekarang peserta didik itu sudah bisa
bebas berselancar di internet. Lalu yang keempat, sikap tawadu terhadap guru itu sudah semakin memudar seiring berkembangnya zaman. Lalu yang terakhir, peserta didik mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif. Baik, selesai sudah semua materi kita bahas, dari mulai strategi dan metodologi pendidikan, lalu kurikulum 2013 hingga revolusi industri 4.0. Saya Ainul Hatunisa, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.